Arafah. Nah, selama perjalanan diusahakan terus bertalbiyah, ya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak, ya. Sampailah kita di Arafah, ya. Nah, sebenarnya disunahkan kita untuk masuk ke Masjid An-Namirah, ya. Jadi di Arafah itu ada masjid besar, Pak. Ada masjid besar yang bukanya setahun sekali. Jadi masjid itu bukanya setahun sekali, namanya An-Namirah, ya. Nah, kita sebenarnya disunahkan untuk sholat di situ. Tetapi biasanya di situ sudah padat penuh, namanya manusia seluruh dunia kan, Pak. Manusia seluruh dunia jumlahnya jutaan, sehingga biasanya rombongan kita nggak mampir, Pak, ya. Nggak mampir ke An-Namirah. Jadi An-Namirah itu nama masjid, Bu. Masjid besar di Arafah, ya. Nah, kalau kita memang tidak mampir di Arafah, tidak mampir di An-Namirah, nggak ada masalah. Kita langsung ke tenda, ya. Kita langsung menuju tenda di Arafah, ya. Pastikan Bapak Ibu ketika tawaf di wukuf di Arafah, maaf saya kok mulut saya kok tawaf terus. Astagfirullahaladzim. Ketika wukuf di Arafah, pastikan bapak-bapak, ibu-ibu itu tidak keluar dari area Arafah, ya. Tidak keluar dari area. Barang siapa yang keluar dari area Arafah, maka sebenarnya wukufnya batal, ya. Maka untuk memastikan bapak tidak keluar dari area Arafah, nanti ada rambu-rambu, Pak. Ada tiang tinggi, ya, kayak gini nih, Pak. Kayak gini ya, tiang tinggi. Nanti di atasnya ada pelang besar, ya. Misalnya berbunyi Arafah start here, ya. Arafah start here. Artinya setelah garis ini, setelah tiang ini ke sana masuk Arafah. Sementara di sebelah sininya belum Arafah, ya. Jadi betul-betul hal itu ternyata nanti terutama di dalam Masjid An-Namirah, Pak, ya. Masjid An-Namirah itu ternyata terbelah menjadi dua. Separuh masuk Arafah, separuh di luar Arafah, ya. Nah, kita kan tidak ke sana, ya. Kenapa kita tidak ke sana? Biasanya masalah teknis, ya, masalah teknis, ya. Tapi kalau orang Timur Tengah itu rata-rata masuk ke Masjid An-Namirah, Pak. Kemudian sholat zuhur di sana, mendengarkan khutbah, ya. Oke, kita langsung saja masuk ke tenda. Kita masuk ke tenda. Nah, di tenda itu kita persiapan untuk wukuf. Wukuf itu dimulainya dari jam berapa? Wukuf dimulainya dari ba'da zuhur sampai maghrib, ya. Nah, kita nanti diawali dengan sholat dulu, Pak. Sholat zuhur dengan sholat asar. Ini kita di tenda nih, Bu. Kita di tenda, ya. Kalau di sini nggak bisa dipraktekkan, nggak ada tendanya, ya. Kita di sini di Islamik nggak bisa dipraktekkan, kita nggak punya tenda kan. Nah, jadi nanti di sana kita masuk tenda. Nah, kemudian menunggu datangnya waktu zuhur, ya. Setelah datang waktu zuhur, azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, setelah waktu zuhur, azan. Barulah setelah itu qomat, ya. Mas Ando, khutbah dulu apa sholat dulu? Ya, sholat dulu, ya. Sholat zuhur dan asar di jama' dan di qashar, ya. Sholat zuhur dan asar di jama' dan di qashar. Zuhurnya 2 rakaat, ya, 2 rakaat. Kemudian habis sholat salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Kemudian qomat lagi, qomatnya 2 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ya Allah, shalah, ya Allah, qad qamatis shalah. Itu untuk sholat asar, ya. Perhatikan, sholat zuhur dengan asar di jama' dan di qashar, ya. 2 rakaat zuhur, 2 rakaat asar, ya. Paham, Pak, ya? Paham. Nah, setelah sholatnya beres, barulah ada yang khutbah, ya. Ada yang khutbah. Seperti kita khutbah salat Jumat, seperti salat Id khutbah. Nah, nanti kalau misalnya ada kelompok lain yang khutbah, ya kita ikut gabung aja, ya. Nah, biasanya nanti dari Darul Fatah atau dari siapa, ya, yang akan ditunjuk sebagai khotib.
Biasanya itu satu tenda, tendanya besar Pak, tendanya besar. Biasanya satu tenda satu khotib ya. Nah setelah khotbah itu tujuannya apa? Tujuannya untuk mengingatkan agar para jamaah haji bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, bisa sampai ke tanah suci, bersyukur, ya. Kemudian yang kedua, untuk memanfaatkan waktu wukuf ini sebaik-baiknya. Jangan sampai waktu wukuf itu digunakan untuk hal-hal yang kurang bermanfaat, ya. Saya anjurkan kepada Bapak Ibu, pada saat mulai wukuf itu saya anjurkan untuk HP-nya dimatikan, ya. HP dimatikan, pokoknya putuskan kontak dengan manusia, putus. HP matikan, ya. Sehingga kita betul-betul khusyuk yang menghadap Allah, ya. Nah, setelah khutbah selesai, jadi khutbah itu intinya mengingatkan manusia supaya waktu wukuf itu jangan disia-siakan, ya. Jangan dipakai untuk memperbanyak tidur, jangan dipakai untuk jalan-jalan, keliling-keliling, selfie-selfie, jangan. Ya, kita duduk di padang Arafah itu, di dalam tenda boleh, di luar tenda boleh. Kalau suasananya panas Bu ya, panas, sebaiknya kita di dalam tenda. Ya, kecuali kalau musim dingin. Ya, kalau musim dingin itu enak di luar, adem. Nah, di dalam tenda itulah kita mulai wukuf dengan memperbanyak zikir, memperbanyak doa, memperbanyak taubat, memperbanyak istighfar, ya. Salah satu zikirnya adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, ya. Pokoknya baca berulang-ulang, ya. Kemudian berdoa, ya, berdoa untuk kebaikan pribadi Bapak Ibu, berdoa untuk kebaikan keluarga, cucu, anak, berdoa untuk kebaikan bangsa kita, berdoa. Kemudian bertobat, ya, bertobat, menangis, tumpahkan semua air matanya Pak, tumpahkan semua air matanya, ya. Ya Allah, saya selama ini sudah 15 tahun nggak sholat, ya Allah selama ini sudah begini, pokoknya akui semua dosa-dosanya, ya. Akui semua dosa-dosa kita, akui. Nangis di situ Pak, sejadi-jadinya nangis, tumpah air mata, ya. Nangisnya nggak usah terlalu keras, ya, takut direkam gitu ya. Ya pokoknya nangis lah, ya, nangis ya. Nah, itu dilakukan dari zuhur sampai maghrib. Jadi tawaf wukuf itu selama lebih kurang 5 jam. Dari jam 1 sampai jam 6, ya, lebih kurang. Ya. Jadi saya ulangi, usahakan selama wukuf itu putus hubungan dengan manusia, putus Bu. HP dimatikan dulu, kalau perlu baterainya disimpan, ya, supaya jangan nyala-nyala. Nanti lagi tengah-tengah wukuf tahu, nah itu ya, jangan. Pokoknya putus dulu. Nanti kalau sudah selesai melontar jumrah, bolehlah dinyalakan lagi, ya. Oke, jadi wukuf itu dari zuhur sampai maghrib, ya. Nah, setelah itu kita tidak disunahkan untuk sholat maghrib di Arafah, ya. Ya, jadi kalau kita mau ikut dengan sunnah Nabi, maka sholat maghribnya tidak di Arafah. Meskipun sudah matahari sudah terbenam, sudah masuk waktu maghrib, tetapi sunnah hukumnya, sekali lagi ya, saya garis bawahi, sunnah hukumnya untuk sholat maghribnya digabung, dijamak dengan isya di Musdalifah. Ya, jadi walaupun sudah masuk maghrib, kita tidak usah sholat, ya, tidak usah, sholatnya nanti dijamak, ya. Nah, setelah itu barulah kita bergerak, ya, bergerak menuju Musdalifah.